Hai, kali ini saya akan menerangkan cara menggambar tanggapan frekuensi, tanggapan impuls, dan tanggapan step menggunakan Python. Tentu saja, saya ingin menganjurkan Anda untuk belajar menggambar ini dan menghitung tanggapan impuls, menghitung tanggapan step secara manual dengan menggunakan basic-basic matematika. Namun, untuk penekanan hari ini, saya akan menggunakan Python untuk menggambarkan tanggapan impuls dan tanggapan step dari suatu sistem yang sudah diketahui tanggapan frekuensinya. Nah, untuk itu saya akan memanfaatkan library control. Linknya dapat Anda lihat pada link berikut. Nah, fungsi yang saya akan pakai hari ini adalah TF, transfer function, dan Bode untuk Bode plotnya. Anda bisa memanfaatkan link berikut, kemudian mengecek untuk lebih detailnya dari fungsi-fungsi tersebut. Nah, karena kita akan menggunakan library control, bagi Anda yang belum menginstal library tersebut, Anda bisa menginstalnya terlebih dahulu dengan fungsi berikut. Bagi Anda yang sudah mempunyai library control pada komputer Anda, maka langkah tersini bisa Anda lewatkan. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, kita bisa lihat di sini bahwa instalasinya sudah berhasil. Nah, setelah Anda menginstalnya, saya perlu mengimportnya. Mengimportnya Anda bisa menggunakan fungsi import. Nah, kontrol ini library-nya mirip dengan library control yang ada di MATLAB bagi Anda mungkin yang sudah pernah belajar MATLAB sebelumnya. Selain library control, saya juga membutuhkan matplotlib untuk menggambarkan tanggapan frekuensinya nanti, dan saya juga menggunakan NumPy untuk menghitung bagian imajiner dan magnitudo dari suatu fungsi kompleks. Untuk memulai, di sini saya akan memakai suatu persamaan atau tanggapan frekuensi yang cukup sederhana, yaitu Hj omega sama dengan 1/J omega plus 1. Nah, fungsi ini bisa Anda dengan mudah hitung dengan rumus transformasi Fourier inverse untuk mencari Ht atau impuls responnya, atau biasanya karena ini cukup simpel, Anda bisa melihat tanggapan impulsnya pada tabel transformasi Fourier. Ya, biasanya rumus ini karena cukup terkenal maka sudah ada di tabel. Namun tentu saja untuk video kali ini saya akan memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada di Python. Nah, pertama-tama saya akan menggambarkan Hj omeganya ini terlebih dahulu pada fungsi omega. Nah, di sini fungsi pertama adalah membuat variabel bebas omeganya. Kemudian saya masukkan rumus Hj omeganya di sini sesuai dengan persamaan Hj omega yang diinginkan. Kemudian saya akan menggambarkan bagian real dan imajinernya dari fungsi ini, dan bagian realnya akan saya beri warna merah, dan bagian imajinernya saya beri warna biru. Legend di sini menggambarkan ya
keterangan dari gambar, kemudian grid di sini akan berfungsi supaya kita bisa melihat dengan lebih jelas angka-angka nilai angkanya. Apabila dijalankan, ini akan memplot fungsi di atas Hj omega dengan sumbu omega di sini. Nah, misalnya di sini yang cukup menarik adalah saat omega sama dengan 1, misalnya. Nah, saat omega sama dengan 1, Hj omeganya bernilai setengah, dan nilai Hj omega ini mempunyai nilai maksimal di angka 1, yaitu saat omega sama dengan 0. Bila kita masukkan ke rumus di sini, misalnya saat omega sama dengan 0, Hj omega adalah 1/1, sehingga nilai Hj omeganya adalah 1. Nah, itu untuk menggambar suatu fungsi kompleks. Nah, seterusnya kita akan mencari tanggapan impulsnya dengan memanfaatkan library dari kontrol. Nah, pertama-tama saya membuat suatu fungsi dengan transfer function yang memiliki penyebut dan pembilang sebagai berikut. Jadi, di sini numeratornya, ya, numerator yaitu pembilangnya adalah 1 yang sesuai dengan rumus di atas yang hanya terdiri dari angka 1. Sedangkan pembilangnya adalah 1,1, di sini sesuai dengan rumus di atas dari denominator atau pembilang yang adalah 1 untuk di depan J omega dan 1 di sini untuk angkanya. Nah, sistem tersebut saya beri nama sistem 1. Kemudian, untuk mencari impuls respon dari sistemnya, saya bisa memanfaatkan fungsi impuls. Fungsi impuls di sini, jadi saya mencari fungsi impuls dari suatu sistem linier yang di sini merupakan sistem 1. Nah, apabila Anda suatu saat ingin menggambarkan impuls respon dari beberapa sistem, atau mungkin ada sistem yang terdiri dari beberapa persamaan diferensial, ya, multiple input dan output di sini, Anda juga bisa memanfaatkan fungsi ini. Namun, untuk video kali ini kita tidak akan membahas sejauh itu, saya akan cuma mencari suatu tanggapan impuls dari tanggapan frekuensi yang sudah diketahui. Nah, untuk menggambarkan ini, saya ingin menunjukkan grid-nya atau garis-garis pembantunya. Kemudian dengan mudah saya bisa memakai fungsi plot pada fungsi ya matplotlib. Nah, di sini kemudian saya tunjukkan nilai gambar dari fungsi plot tersebut. Nah, sekalian saya juga ingin menggambar tanggapan step dari sistem ini. Nah, fungsinya tetap sama langkah per langkahnya, hanya di sini saya beri nama S1, dan kalau di atas merupakan tanggapan impuls, dia memakai impuls dalam kurung. Untuk tanggapan step, kita memakai step dalam kurung. Yang lainnya di sini sama, di sini untuk membedakan warnanya saja, saya beri warna merah untuk tanggapan step-nya. Apabila dijalankan, dia akan menggambarkan 2 buah gambar. Yang di atas ini merupakan impuls respon, yang tentu saja merupakan suatu fungsi eksponensial turun, dan yang di bawah merupakan step respon yang merupakan suatu eksponensial naik. Nah, di sini mungkin angka-angka yang menarik adalah saat T sama dengan 1, maka nilai impuls responnya di sekitar 0,3 sekian. Ini adalah 1/E atau 1/2,71. Ya. Nah, kadang-kadang kita juga ingin melihat Bode plot dari sistem. Kita bisa memakai fungsi Bode
Ya, di sini berarti saya ingin menggambarkan border plot dari sistem 1 yang saya miliki di atas, kemudian ingin memplotkan border plot tersebut. Nah, untuk border plot dia akan menggambarkan HJ omeganya namun dalam dB, kemudian di sini digambarkan dalam log scale. Apabila Anda lihat di sini, saat 10 pangkat 0 yaitu 1, nilainya akan turun 3 dB, minus 3 dB, yang ini sesuai dengan penurunan amplitudo sebanyak setengah. Ya, jadi ini magnitudo tertingginya 1, kemudian magnitudo yang setengahnya 0,5, dia di sekitar angka 1. Nah, terkadang kita ingin border plot yang lebih luas range-nya, kita bisa memanfaatkan log space. Jadi fungsinya seperti ini, namun kita tambahkan perintah log space pada border ini. Apabila dijalankan, ini akan memberikan suatu range frekuensi yang lebih lebar daripada range frekuensi yang di atas. Namun tentu saja angkanya sama saat misalnya di sini 10,0 maka dia turun minus 3 dB. Demikian penjelasan tentang fungsinya. Jadi kita sudah belajar cara menggambar border plot, cara menggambar impulse respon dan step respon, juga cara menggambar tanggapan frekuensi ya di ranah omega. Nah, untuk selanjutnya saya akan memakai fungsi yang sama, fungsi-fungsi Python yang sama, namun saya akan membuat atau menghitung untuk transfer function HJ omega yang sedikit lebih rumit. Untuk kali ini saya akan memakai rumus berikut. Di mana H J omega adalah J omega plus 2, J omega kuadrat plus 4, J omega plus 3. Nah, ini nanti Anda akan lihat bagian pembilangnya, nominatornya 1, 2, bagian penyebutnya atau denominatornya, bagian pembilangnya itu numeratornya 1,2, dan bagian penyebutnya adalah denominatornya 1, 4, 3. Jadi nanti kita akan masukkan 1, 2, dan 1, 4, 3 ke suatu sistem. Namun sebelum itu pertama-tama saya ingin menggambarkan fungsi HJ omega ini terhadap omega. Jadi ini persis sama seperti sebelumnya, menggambarkan fungsi variabel bebasnya, kemudian sesuai dengan rumus di atasnya, saya beri nama HW2 di sini, kemudian HW2 ini akan diplotkan bagian real dan imajinernya secara terpisah, bagian realnya berwarna merah, dan bagian imajinernya berwarna biru. Kemudian saya ingin menunjukkan legend atau keterangan gambar dan grid-nya untuk memperjelas angka-angkanya. Nah, di sini hasilnya angkanya sedikit berbeda, misalnya ini magnitudonya di 0,6 sekian, ya, dan angka-angka lainnya dapat dilihat di sini. Nah, untuk mencari tanggapan impulsnya, kita bisa memanfaatkan fungsi-fungsi yang sudah ada di library control. Nah, numeratornya 1 dan 2 di sini, dan denominatornya 143. Ya, sesuai dengan rumus. Kemudian kita buat suatu sistem yang bernama sistem 2 dengan transfer function atau
fungsi tanggapan impuls sesuai dengan numerator dan denominatornya. Untuk tanggapan impulsnya dan tanggapan stepnya saya memakai fungsi yang sama dengan fungsi di atas. Tentu saja di sini saya ingin menggambarkan sistem 2, jadi yang dihitung adalah impuls respon dari sistem 2, lainnya sama dengan fungsi yang telah dijelaskan di atas. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwa dia eksponensial turun tanggapan impulsnya, namun tentu saja ini lebih tajam dibandingkan sebelumnya. Misalnya pada angka 1 dia sudah mencapai 0,2 di sini. Kemudian tanggapan stepnya juga merupakan eksponensial yang naik. Untuk menggambarkan Bode plotnya, kita bisa meminjam fungsi yang di atas. Sistem 2. Bila kita jalankan, maka kita akan mendapatkan Bode plot dari fungsi yang kedua tadi. Nah, demikian penjelasannya. Jadi kita di sini juga telah belajar cara membuat Bode plot dari suatu sistem, tanggapan step dari suatu sistem, dan tanggapan impuls dari suatu sistem, juga tentu saja cara menggambar tanggapan frekuensi dari suatu sistem terhadap sumbu omega. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.